A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Permesa yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah, yang saya hormati. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Pada kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadikan kewajiban bagi umat Islam. Di dalam mukadimah tadi saya sampaikan bahwasanya wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah aku perintah kecuali hanya untuk beribadah dengan mukhlis, dengan ikhlas. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat, wa itauz zakah. Itu merupakan suatu hal yang sangat pokok. Pertama, sholat. Sholat ini merupakan suatu perintah Allah satu-satunya yang akan dihisab yang utama nanti di yaumil qiyamah. Apabila sholatnya kita baik dan benar, beruntunglah dia. Karena amalan-amalan yang lainnya akan diperhitungkan. Tetapi apabila sholatnya itu rusak, celakalah dia. Sholat diwajibkan kepada orang-orang yang muslim saja, yang sehat akalnya, yang sudah dewasa, dan dia bersih dari najis, dan juga dia mempunyai wudu. Kalau dia tidak melaksanakan hal itu, maka sholatnya pun akan sia-sia. Satu hal, kecuali sholat yang kita lakukan itu harus ikhlas, harus ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat kita ikhlas, tetapi kalau tidak ittiba, maka tidak jadi. Dan sebaliknya, kita lakukan dengan ikhlas, tetapi tidak mengikuti cara Rasul sholat. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kau lihat aku sholat. Di antara kita, tak satu pun manusia yang melihat Rasul sholat. Tetapi karena Rasulullah SAW meninggalkan pesan-pesan melalui as-sunnah al-hadis, maka kita bisa pelajari di situ. Sehingga setidak-tidaknya ucapan yang dilakukan di dalam sholat itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
merupakan suatu keharusan kita ini sholatnya mengikuti bagaimana Rasul sholat. Kemudian kita semuanya sebagai manusia hendaknya peduli kepada yang lemah. Pada kesempatan akhir Ramadan nanti, seluruh umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat. Terutama mereka-mereka yang mampu. Apabila dia tidak membayar zakat padahal mampu, sia-sia pula akan tergantung amalannya. Dia amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban zakat fitrah itu mesti ditunaikan. Bagaimana orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan? Ketidakmampuan itu hanyalah dengan ditinjau dari apakah perbekalan di rumah untuk besok pagi ada. Kalau itu ada maka wajib. Tetapi kalau tidak ada maka dia tidak wajib. Hanya saja zakat fitrah ini merupakan suatu kewajiban bagi mereka-mereka yang mampu. Dan cara menyampaikannya harus sesuai dengan waktu yang tepat. Apabila itu zakat disampaikan sesudah sholat Id, maka tidak menjadi zakat. Artinya sebagai sedekah biasa. Namun demikian, yang paling utama adalah sebelum sholat Id disampaikan. Tetapi bisa juga jauh-jauh hari sebelumnya bisa dititipkan kepada amil zakat. Kalau sudah disampaikan, maka terserahlah zakat itu disampaikan oleh yang amil atau tidak usah ragu-ragu. Yang jelas kita sudah sampaikan. Itulah kaidah di dalam agama kita. Sekali lagi bahwa antara sholat dan zakat itu bertaburan di dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Selalu digandengkan, aqimi sholah wa itu zakah. Selalu saja. Jadi kedudukannya ini adalah sangat-sangat penting. Dan hanya sekali di dalam 1 tahun, yaitu setelah Ramadan, membayar zakat. Kalau kita pikir-pikir, apakah si fakir miskin itu hanya pada saat itu saja? Nah inilah yang harus kita lakukan, bahwa kepedulian itu harus selama-lamanya sepanjang kita mampu, maka jangan sampai kita tidak melaksanakan. Kecuali zakat fitrah yang harus dilakukan, juga zakat harta dan lain-lainnya. Di samping itu yang tidak ada kemampuan untuk zakat, mereka wajib untuk bersedekah. Dan sedekah ini luas. Bisa juga sedekah itu berupa uang, barang. Dan sedekah itu bisa dengan perbuatan. Inilah luasnya sedekah, dan orang Muslim yang baik tidak menyia-nyiakan waktu untuk melakukan sedekah. Sedekah yang kita lakukan itu, amal jariah yang kita lakukan, ini termasuk suatu tabungan yaumul qiyamah yang pahalanya tidak pernah putus-putusnya. Walahum ajrun ghairu mamnun. Karena kita tahu setelah kita meninggal dunia, 3 hal saja yang masih bisa menyertai. Anak yang soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat pada orang lain, dan amal jariah. Setiap manusia
akan meninggal dunia. Wali kuli umatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ingat itu. Bahwasanya apabila anak Adam meninggal dunia, teman-temannya itu bervariasi. Yang pertama, tidak mengantarkan ke liang lahat. Yang kedua, mengantarkan tapi dia kembali. Yang ketiga, dia mengantarkan sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Yang pertama tadi yang tidak mengantarkan adalah harta benda yang kita tinggalkan. Tidak mengantarkan ke liang lahat. Handai tolan, saudara, semuanya yang mengantarkan ke liang lahat, apabila telah selesai pemakaman, mereka pulang kembali. Dan satu saja yang mengikuti sampai kapanpun, yaitu amal. Oleh karena itu, amal baiklah yang harus dibawa. Karena amal buruk juga akan mengantarkan ke yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai insan pilihan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dipilih oleh Allah, sehingga kita betul-betul menjalankan syariat dengan benar. Ingat, orang Islam itu semuanya masuk surga, tetapi cara masuk surganya bermacam-macam. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, yaitu yang meninggal karena syahid. Yang kedua, masuk surga tetapi dia telah memasuki neraka jahanam. Dan apabila nanti ada syafaat, dia akan dipindahkan ke dalam surga. Dan ada lagi yang ketiga adalah orang-orang yang agama Islam ini karena perbuatan di dunianya, maka menyebabkan dia itu nanti akan dihisap dengan hisap yang ringan. Sudah barang tentu kita semuanya menginginkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa umur kita yang entah tidak berapa lama lagi itu, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal saleh, yaitu melaksanakan sholat, saum, zakat, dan sebagainya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fatun qarib abasil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.